Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Maaf loh mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu. Kebetulan lagi luang juga ini, pekerjaan juga sudah selesai. Ada apa ya, Bu? Ini Bu, saya ini mau sedikit cerita, mau cerita dari hati ke hati seperti itu, karena saya rasa saya ini ada sedikit masalah di kelas saya. Oh, seperti itu ya, Bu. Memangnya masalah apa sih yang Ibu Tri mau sampaikan kepada saya mengenai siswanya di kelas? Begini Bu, saya memilih Ibu karena kebetulan kita sama-sama guru kelas Bu ya. Dan saya Iya. tahu Ibu Nina Analisa sudah lebih senior loh dari saya. Iya, Jadi iya, Bu. begini Bu, ada salah satu dari saya itu, kalau dalam pembelajaran matematika luar biasa loh anaknya Bu. Oh, iya. Tapi dalam pembelajaran misalnya menulis maupun membaca, dikatakan kurang, dikatakan tidak bisa, baru karena anak tersebut sudah menaiki kelas 5 untuk saat ini, Bu. Jadi saya wali kelasnya seperti itu kan. Iya, iya, iya. Dan boleh dikategorikan sebenarnya anak tersebut termasuk anak disleksia sih. Kalau saya browsing di Google itu, anak yang terlambatan dalam menulis dan membaca itu kan anak disleksia. Itu ingin saya ceritakan. Oh, iya, iya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat Ibu Tri merasa kalau siswa tersebut kurang pemahaman tentang membaca dan menulis? Sedangkan dalam pembelajaran matematika siswa itu sangat cerdas, sangat bagus. Kata Ibu tadi ya. Iya, jadi kami namanya juga kita guru kelas, jadi kita semua yang memegang pembelajaran Bu ya dalam Iya. matematika maupun yang lainnya. Nah, waktu saya beri pembelajaran matematika, anak tersebut, wow, luar biasa loh Bu. Misalnya saya suruh perkalian, anaknya sudah di luar kepala, kalau yang lain masih mikir-mikir loh Bu. Terus kemarin kami belajar tentang KPK dan FPB. Dan saya lihat skor anak itu lumayan bagus loh Bu. Namun, ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya membaca saja masih menggabungkan kalimat saja belum bisa, Bu. Menggabungkan kata-kata belum bisa. Menulis pun, untuk menulis pun karena mungkin tadi disleksi ya, masih agak kurang seperti itu. Makanya saya katakan loh anak ini gimana ya? Biasanya kan anak kalau pelajaran matematika rendah, Bu ya. Nah, kalau Iya, iya. membaca dan menulis, misalnya jarang anak itu ada seperti itu. Tapi jadi menjadi tantangan bagi saya sebagai guru. Loh, kok anak ini seperti ini ya? Iya, iya, iya. Nah, dari masalah yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa sih perasaan Ibu saat menghadapi anak tersebut, siswa tersebut yang pintar matematika tapi bahasa Indonesianya kurang. Jadi gimana perasaan Ibu waktu mengajar siswa tersebut? Iya, perasaan saya khawatir ada Bu ya pada anak tersebut. Kekhawatiran saya mengapa? Karena ini sudah di kelas 5, anaknya belum bisa membaca dan menulis. Karena tidak hanya matematika saja kalau untuk jenjang kelas tinggi, tapi hendaknya semuanya sudah menguasai. Seperti itu maksud saya. Jadi, maka dari itu kan pernah kemarin saya datang langsung ke rumahnya, Bu. Dan ketika saya datang ke rumahnya, ternyata banyak kok. Adiknya banyak, kakaknya banyak. Terus saya tanya, "Nak, kamu berapa beradik sih?" "Saya ada 7 beradik," katanya. "Oh." Terus saya bilang, "Ibu kamu mana?" "Ibu saya buruh cuci, Bu." "Ayahnya?" "Ayahnya juga buruh bangunan. Jadi pulangnya sore," katanya kan. Jadi Iya, iya, iya. kalau malam kan bisa belajar dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakak juga sibuk, bilang seperti itu. Dan terus saya telusuri lagi, Bu ya, cerita siswa saya tersebut. "Kalau pulang kamu apa kerjanya? Kenapa nggak belajar?" "Kalau pulang saya kerja di toko," dia bilang, "untuk membantu membeli sayur mayur, untuk membantu jajan adik," seperti itu loh, Bu. Jadi saya berpikir bahwa, oh anak ini sebenarnya kurang perhatian seperti itu. Bukan tidak mau belajar, karena mungkin faktor keluarga ya, Bu.
Iya, jadi setelah saya lihat mungkin anak itu mempunyai beberapa faktor sehingga dia lebih menyenangi matematika daripada pelajaran yang lainnya. Iya, Baiklah, benar. setelah melihat masalah Ibu tadi, Iya, Bu. setelah Ibu ceritakan, apa yang akan Ibu maaf Bu, sebentar. Setelah Ibu menceritakan masalah anak Ibu tadi kepada saya, apa sih rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi masalah anak tersebut? Apa yang akan Ibu lakukan kepada siswa tersebut sehingga dia menyukai seluruh mata pelajaran, bukan hanya matematika saja, Bu? Karena semua mata pelajaran itu penting ya, Bu, bukan hanya matematika. Iya, Jadi benar. apa rencana Ibu ke depannya agar anak tersebut menyukai semua mata pelajaran? Minimal dia bisa membaca, Bu. Jadi kalau sudah bisa membaca, semua pelajaran akan dia ikuti. Apa rencana Ibu? Iya, Bu. Jadi saya di sini sudah merencanakan, Bu, ya, bahwasanya saya akan mendukung anak tersebut dalam proses membaca dan menulis, terutama, Bu, ya, karena anak tersebut lemah di dalam membaca dan menulis. Jadi yang pertama, saya akan menyediakan waktu saya untuk bisa bersama dengan anak tersebut dan memilih buku bacaan yang dia sukai. Jadi saya ajak datang ke perpustakaan, ayo Nak, silakan pilih buku mana. Biasanya kalau anak yang belum bisa membaca, dia kan lebih monoton ke buku yang ada gambar, Bu, ya. Iya. Iya, jadi terus saya akan melatih anak tersebut membaca. Nah, kebetulan kami sudah membuat yang namanya pojok baca loh, Bu, di kelas kami. Jadi pojok baca tersebut dengan ruang yang kecil, menggunakan tikar, dan di sana ada rak buku. Jadi ketika misalnya jam istirahat, saya ajak anak tersebut baca. Mengapa saya pilih pada jam istirahat? Karena kalau tidak pada jam istirahat, saya takutnya anak tersebut akan minder pada temannya. Saya takut saya akan menyorot, kelas 5 baca. Ya. Iya, Bu. Terus selanjutnya ya yang paling utama itu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak tersebut. Jadi saya akan memberikan rasa yang nyaman kepada anak tersebut saat belajar, lebih mendekatkan diri agar dia juga nah, kami berdua anak tersebut menyenangi saya dalam pelajaran yang saya berikan kepada anak. Suaranya putus-putus, Bu. Ibu Tri, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus, Bu, ya? Ya. Nah, sudah jelas sekarang. Ah, masih. Lah. Putus-putus, Bu. Sudah, Bu, sudah. Iya, tadi sempat putus-putus sebentar. Ya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya rencana yang paling mendalam, yang paling mendasar yang Ibu khususkan untuk anak tersebut. Misalnya apa, Bu? Supaya anak tersebut senang membaca dan menulis, supaya dia senang latihan, di rumahnya senang menulis, di kelas juga senang menulis. Apa, Bu, rencana mendalam yang akan Ibu lakukan? Iya, kalau rencananya ya yang saya katakan tadi, Bu, ya, bahwasanya saya akan memberi perhatian yang khusus kepada anak tersebut. Jadi ketika anak tersebut merasa senang dengan saya, apapun yang saya ajarkan, dia lebih mudah menyambung. Karena kata orang itu, guru itu mampu digugu dan ditiru loh, Bu. Jadi saya ingin menarik perhatiannya dulu seperti itu. Nanti baru saya akan mengajarkan metode-metode membaca secara cepat seperti itu. Misalnya menggunakan buku atau menggunakan apa yang dia senangi nanti akan saya gali terus agar anak tersebut senang membaca dan menulis. Bahkan anak tersebut nanti bisa menjadi lancar membaca dan menulis seperti itu, Bu. Iya, Bu. Menurut saya rencana yang sangat bagus ya, Bu. Rencana yang sangat bagus dan tulus dari seorang guru. Jadi memang kita itu namanya guru, digugu dan ditiru. Ya. Jadi apa yang kita lakukan akan dilihat dan ditiru oleh anak-anak kita. Jadi rencana yang akan Ibu Tri lakukan tadi sudah sangat bagus menurut saya. Bukan hanya untuk seorang anak yang disleksia tadi, Bu, tapi untuk siswa-siswa Ibu Tri yang lain. Jadi mereka akan semangat belajar dengan adanya pojok baca, suasana kelas akan lebih menarik, lebih nyaman untuk belajar. Sangat bagus ide dari Ibu Tri. Jadi anak tersebut sudah dengan senang hati akan belajar, begitu masuk kelas melihat pojok baca, adanya hiasan-hiasan kelas, sehingga anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Iya, Bu. Setelah rencana yang Ibu lakukan, sudah ada perubahan, Bu, dengan siswa tersebut? Kalau untuk saat ini alhamdulillah, Bu, ya, karena setelah saya pulang dari rumahnya, keesokan harinya kami melakukan pembelajaran. Jelas, Bu, suaranya?
Jelas Bu, sangat jelas. Jadi setelah kami melakukan pembelajaran, saya ajak anak tersebut di pojok baca saat istirahat. Jadi belajar buku. Saya suruh pilih sendiri buku-bukunya. Jadi pilih yang mana sih buku kamu mau? Jadi saya ajarkan dari kata per kata. Kalau kalimat belum ya Bu saya ajarkan karena saya mengajarkan kata-kata dulu. Jadi kalau dia sudah bisa, baru dia akan kalimat. Jadi alhamdulillah sudah ada peningkatan sedikit demi sedikit lah, minimal mengenal kata gitu. Ya, sangat bagus ya Bu. Jadi ide-idenya Ibu Tri sudah terlihat dan sudah nampak dari siswa tersebut. Sudah terlihat hasilnya. Semoga kedepannya anak tersebut semakin menyukai bahasa Indonesia, berangsur-angsur ya Bu, sudah bisa membuat kata, tadi sudah bisa membuat suku kata, nanti juga bisa membuat kalimat, sehingga lebih ke depannya anak tersebut akan semakin lancar membaca karena sudah Ibu Tri dorong dengan adanya kelas-kelas penghias kelas, sudah Ibu Tri terapkan. Jadi ide Ibu tadi sangat bagus. Saya pun akan mencobanya Bu, karena di kelas saya kebetulan juga belum ada pojok bacanya. Jadi nanti saya akan meniru ide dari Ibu Tri untuk membuat pojok baca agar siswa saya juga tertarik untuk membaca di kelas, nyaman di kelas. Sangat bagus ya idenya Ibu Tri. Iya. Oh iya Ibu Nina, maaf loh mengganggu waktunya. Tapi saya merasa lega bercerita dengan Ibu. Jadi dia seperti mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, sama-sama Bu. Saya juga senang karena saya merasa saya bukan siapa-siapa. Tadi Ibu Tri sudah bisa mempercayakan untuk bercerita masalah saya kepada saya, masalah Ibu kepada saya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Sudah lega ya Bu? Sudah ya, plong. Bu. Sudah legowo. Iya, ya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa menjadi pendidik yang menjadi panutan ya Ibu, menjadi pendidik yang disenangi murid-murid, menjadi pendidik yang bisa menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita ke depannya. Iya, ya, amin Bu, amin. Allah amin. Oh ya Bu, makasih Bu ya sudah meluangkan waktunya. Mungkin Bu ya, sama-sama lagi Ibu. Kelas. Ya, mau masuk ke kelas lagi ini Bu, siswa sudah menunggu di kelas, bel sudah berbunyi. Ya, baiklah Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.